Halo teman-teman semua, welcome to GraChat with me Laras as journalist in Prospo Indonesia. Aku sudah bersama dengan Kak Wilson Chandra as Future Business Test Manager at Danone. Halo Kak Wilson. Halo Laras, senang bisa jumpa kembali nih. Iya, bagaimana kesibukan di akhir-akhir ini Kak? Untuk kesibukan di akhir-akhir ini sih ya karena kan ini biasanya udah mendekati akhir quarter ya. Jadi biasanya ketika mendekati akhir quarter dan mendekati akhir bulan biasanya kita tuh banyak nih berkaitan dengan closing program, terutama terkait program-program yang berhubungan dengan sales gitu. Seperti kayak trade promotion atau kayak channel segmentation. Jadi mungkin kayak menjelang akhir bulan ini mungkin kesibukannya kita lebih banyakkan mungkin lebih ke arah audit program-program yang udah berjalan saat ini. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, Kakak bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman. Oke, salam kenal nih buat teman-teman Prosplay. Aku Wilson Chandra gitu. Aku itu sebenarnya graduate dari BINUS University, itu majoring Information System dan Industrial Engineering. Kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Ketika saya sudah lulus dari BINUS University, itu saya melanjutkan karir pertama saya itu sebagai manajemen trainee di Danone Indonesia. Spesifiknya itu di bidang Sales Strategic and Planning. Nah, jadi sebenarnya program manajemen trainee di Danone Indonesia itu sendiri, itu kita sifatnya kontrak selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu kita dirotasi kurang lebih itu 3 divisi gitu. Jadi kayak kalau saya pribadi itu saya pertama kali ditempatin di Sales Intelligence, kemudian Road to Market, dan terakhir tuh saya ditempatkan di area sebagai Business Development tuh di area Surabaya gitu. Nah, kurang lebih selama manajemen trainee ini saya juga mendapatkan banyak ilmu, banyak pembelajaran sampai akhirnya karir saya terus menanjak setelah manajemen trainee masuk ke bidang channel strategi, setelah itu lanjut lagi sebagai Business Development Manager dan sekarang sebagai Future Business Test Manager. Kurang lebih gitu Kak secara gambaran perkembangan karir saya hingga saat ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, langsung aja bagaimana proses seleksi saat menjadi manajemen trainee tersebut? Oke, untuk proses manajemen trainee sendiri mungkin hampir di setiap perusahaan mungkin kurang lebih hampir sama gitu ya. Cuman mungkin saya akan mencoba sedikit menjelaskan dari segi industri FMCG atau fast food consumer goods ya kayak Danone, Unilever, Nestle, yang dimana itu biasanya mereka perusahaan-perusahaan yang memproduksi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi kurang lebih secara tahapan seleksi untuk manajemen trainee sendiri itu kurang lebih dibagi menjadi 6 tahapan. Jadi yang pertama itu pasti teman-teman harus melakukan administratif ya gitu. Jadi kayak teman-teman ngisi data diri, terus habis itu juga teman-teman kayak ngisi persyaratannya deh kayak semacam ijazah, habis itu juga pengalaman organisasi teman-teman, pokoknya berkaitan dengan kepribadian teman-teman selama teman-teman itu berkuliah gitu. Nah, setelah dari segi administratif, teman-teman itu biasa akan dilanjutkan dengan untuk membuat esai gitu. Jadi di esai ini sebenarnya tujuannya company itu lebih pengen mengetahui gitu kayak sebenarnya gimana teman-teman ini ngelihat diri teman-teman sendiri gitu, kekurangan teman-teman, kelebihan teman-teman, dan kurang lebih gimana nih project-project atau kegiatan-kegiatan yang pernah teman-teman ikutin selama kuliah gitu. Nah, itu kurang lebih perusahaan ingin tahu nih secara karakteristik teman-teman apakah sesuai nggak dengan yang dicari di program manajemen trainee ini. Nah, nanti dari segi esai nanti teman-teman akan lanjut ke namanya psikotes gitu. Jadi psikotes ini mungkin kurang lebih hampir sama kayak TPA ya, tes potensi akademik. Jadi ya berkaitan dengan kayak verbal, numerik. Jadi kayak sebenarnya ingin mengetes logika teman-teman aja gitu. Karena bagi manajemen trainee itu kan kita itu akan terekspos terhadap berbagai macam divisi gitu. Jadi sebenarnya secara pola pikir pun kita juga mesti cepat, cara kita melihat masalah, cara kita melihat kesempatan, dan cara kita juga menemukan solusi itu juga kita mesti bisa merangkai itu dengan serapi mungkin gitu. Jadi makanya mungkin tes TPA ini juga membantu untuk memfilter kira-kira teman-teman mana yang mungkin secara logik itu bisa bertahan di program manajemen trainee. Nah, nanti setelah dari proses psikotes biasa kalau teman-teman lanjut, nanti teman-teman akan melanjutkan ke sesi interview gitu. Tapi biasanya sesi interview HR gitu. Jadi interview HR itu biasanya sih lebih relax gitu, lebih santai. Karena di sana biasanya HR itu akan lebih menggali sebenarnya kayak apa yang teman-teman tulis di esai sama apa yang teman-teman tulis waktu di administratif itu nanti akan digali lebih dalam gitu. Jadi kayak pengen tahu aja nih sebenarnya secara karakter teman-teman itu gimana dan teman-teman itu model tipikal yang seperti apa. Dan nanti setelah dari interview HR biasanya dilakukan dengan FGD gitu atau biasanya fokus group discussion gitu. Jadi di situ teman-teman biasa nanti akan dikasih satu topik gitu. Biasa nanti dalam ruangan biasa ada sekitar 5 sampai 6 orang. Jadi di situ dikasih satu topik dan teman-teman dikasih waktu kurang lebih itu 15 sampai 20 menit untuk teman-teman membaca itu case-nya, kira-kira masalahnya apa dan kira-kira solusi apa yang teman-teman coba tawarkan untuk menghadapi case ini gitu. Jadi nanti di
FGD itu ya teman-teman kalau bisa sih seaktif mungkin gitu, tapi jangan terlalu dominan dan juga jangan terlalu diem gitu. Jadi teman-teman berusaha untuk berpartisipasi aktif karena di situ juga dilihat nih teman-teman ketika nanti sebagai manajemen trainee kan harapannya sebagai future leader dari company gitu. Jadi kan teman-teman harus bisa berinisiatif, harus bisa kira lebih kayak berani mau menyampaikan pendapatnya dan juga berani berargumen tapi dengan cara yang benar. Nah itu tadi proses kelima, dan nanti di proses terakhirnya bisa gabungan sih antara user dan juga nanti VP interview gitu. Jadi nanti setelah FGD selesai, biasanya kita akan masuk ke interview user gitu. Jadi kurang lebih ketika nanti kita ikut program manajemen training kan biasanya nanti kita dibagi-bagi nih per departemen gitu. Ada yang departemennya sales, ada yang departemen marketing, ada yang finance, ada yang industrial, ada yang supply chain. Nah itu nanti teman-teman akan melakukan interview dengan masing-masing dari user di departemen yang kemungkinan teman-teman akan dialokasikan di situ gitu. Jadi kalau di interview user ini sih biasanya lebih mencari tahu sebenarnya secara pola pikir teman-teman itu seperti apa gitu. Karena nanti biasanya kalau di interview user itu kadang mereka juga suka ngasih case tuh gitu. Jadi ngasih case, kalau misalnya dulu pas zaman saya itu kayak saya disuruh gambarin garis keturunan terjauh yang bisa saya ingat gitu. Jadi di situ mereka cuma pengen tahu sebenarnya kita tuh sebagai orang itu apakah orang yang detail nggak dan terstruktur gitu. Jadi biasanya interview user itu lebih melihat kayak skill-skill yang kita punya ini kira-kira match nggak ya sama pekerjaan kita gitu. Nanti kalau dari usernya udah oke, baru nanti kita lanjut ke yang tadi tahap terakhir. Bisa dia satu paket sih sama interview user, itu biasa kita langsung ke interview VP gitu. Nah kalau interview VP sih sebenarnya biasa lebih relax ya dan cenderung lebih cepat biasa. Paling sekitar 10-15 menit dia biasa cuma nanya kayak motivasi kamu apa, planning hidup kamu 5 tahun ke depan apa, terus kira-kira kalau misalnya kamu keterima itu kurang lebih secara emosi kamu ungkapkannya gimana, atau kalau misalnya kamu nggak keterima itu apa yang akan kamu lakukan. Jadi sebenarnya lebih ke arah refleksi aja gitu terhadap motivasi diri kita gitu. Jadi kalau nanti sudah melewati 6 tahapan ini dan teman-teman dinyatakan lulus, ya udah nanti teman-teman biasa medical check up dan langsung nanti tanda tangan kontrak dan terima sebagai manajemen trainee di perusahaan yang teman-teman apply. Ya, jadi kurang lebih gitu sih gambaran secara holistik proses manajemen trainee di company, terutama di perusahaan FMCG. Itu, Kalaras. Selanjutnya, bagaimana tahapan manajemen trainee yang ada di Danone itu sendiri? Lebih ke maksudnya programnya berapa lama, kemudian apa aja yang dikerjakan, begitu Kak. Oke, untuk program manajemen trainee Danone sendiri itu tahapannya sih kurang lebih sama ya kayak yang tadi aku jelasin, jadi kurang lebih sama. Dan untuk kontraknya sendiri untuk di manajemen trainee itu terutama di Danone itu dia kontraknya selama kurang lebih 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu nanti teman-teman akan terekspos ke 3 divisi yang berbeda tapi dalam satu departemen yang sama. Contoh kayak misalnya saya itu kan masuknya ke departemen Sales and Strategic Planning. Jadi di Sales and Strategic Planning itu macam-macam divisinya tuh, ada Road to Market, ada Sales Intelligence, ada Channel and Category Development, terus habis itu ada Account Manager, terus habis itu juga ada Sales Capability gitu. Jadi divisi-divisinya yang lumayan cukup bervariatif gitu. Nanti ketika teman-teman dinyatakan keterima sebagai manajemen trainee gitu, khususnya di Danone, nanti kita akan melakukan review gitu setiap 4 bulan sekali gitu. Karena kan kita rotasi ke 3 divisi yang berbeda dan melakukan rotasi setiap 4 bulan sekali gitu. Jadi nanti setiap 4 bulan sekali teman-teman masuk ke divisi A, nanti teman-teman di situ akan dikasih project biasanya gitu. Nanti teman-teman ketika di akhir bulan keempat, biasanya nanti teman-teman akan melakukan presentasi gitu. Nah, presentasi itu biasa akan menentukan apakah teman-teman itu bisa lanjut ke tahapan berikutnya atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya nanti secara presentasi teman-teman bagus, teman-teman mampu menunjukkan masalahnya apa yang dihadapi dan kira-kira solusi-solusi apa yang teman-teman coba tawarkan dan terapkan dan hasilnya seperti apa, itu biasanya nanti teman-teman bisa lanjut lagi ke tahapan berikutnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman entah review ke-1, review ke-2 atau review ke-3 teman-teman ada yang gagal, itu biasa teman-teman langsung di out sistemnya gitu. Jadi teman-teman langsung keluar dari program manajemen trainee dan teman-teman diharapkan untuk mencari pekerjaan lain di luar Danone gitu. Jadi sebenarnya program manajemen trainee ini juga lumayan cukup kompetitif ya. Kompetitif itu bukan cuma hanya di proses seleksinya aja, justru biasa perjuangannya itu baru dimulai ketika kita masuk manajemen trainee itu. Karena ketika kita melakukan review itu kita harus bisa menunjukkan bahwa diri kita itu memang kredibel sesuai dengan yang kita jelaskan pada saat proses seleksi gitu. Nah nanti ketika teman-teman berhasil review pertama sukses, review kedua sukses, review ketiga sukses, nanti teman-teman akan langsung diangkat menjadi karyawan tetap di Danone Indonesia.
gitu. Nanti ketika teman-teman udah menjadi karyawan tetap, ya udah teman-teman sih kecil kemungkinan untuk bisa kena layoff gitu, karena teman-teman emang sudah menjadi karyawan tetap dan juga secara karir path itu nanti juga akan diperhatikan gitu. Karena kan kalau dari manajemen trainee sendiri itu kan dia tujuannya untuk accelerate karir ya gitu. Jadi harapannya teman-teman yang ikut manajemen trainee itu adalah future leader dari company. Jadi dalam waktu kurang lebih 3 sampai 4 tahun, teman-teman tuh bisa diharapkan menjadi seorang manajer di company tersebut. Nah, itu sih kurang lebih sih gambaran untuk proses manajemen trainee di Danone Indonesia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana challenge yang kakak hadapi selama ada di program Graduate Management Trainee Danone? Oke, untuk challenge-nya sendiri itu mungkin lebih ke arah di setiap project atau review kali ya. Karena kan setiap project atau review itu kan ibarat kayak kita itu ngelakuin skripsi sih sebenarnya gitu. Kayak wah kita bisa lulus kan ya review 1 nih. Ya benar-benar kayak skripsi gitu. Cuman bedanya nih kita skripsinya tuh kita dibayar lah gitu. Kalau dengar kita skripsi kayak yaudah apa voluntary gitu ya buat syarat lulus. Kalau di manajemen trainee itu kita kayak melakukan skripsi tapi bedanya dibayar gitu. Nah jadi challenge-nya itu ya biasa itu karena kan kita itu kan 1 tahun dan itu kita dibagi jadi 4 bulan sekali atau 3 divisi per 3 divisi gitu. Nah di setiap divisi ini kan pasti tantangannya kan beda-beda kan. Nah itu tuh kita tuh dilatih untuk bisa berpikir cepat juga. Dan di satu sisi kita juga mesti punya jiwa adaptability yang kuat gitu. Karena ketika kita masuk divisi A terus nanti pindah divisi B itu bisa jadi nanti secara budayanya tuh beda gitu. Kayak misalnya aku dulu di divisi A, di divisi A itu kayak mayoritas itu kebanyakan hubungannya sama orang-orang data karena kan dia sales intelligence ya. Jadi kayak mungkin ketika kerja di sana ya kita banyaknya bermain sama data, fakta, dan yang waktu itu aku coba lakuin adalah gimana cara kita bikin bisnis proses yang lebih standarisasi gitu. Jadi teman-teman yang di luar data pun juga mengerti ini seperti apa gitu. Jadi lebih ke arah efektivitas dan efisiensi gitu. Nah ketika dinyatakan lulus dari review pertama pindah ke review kedua, nah itu di review kedua itu kan beda lagi itu waktu itu di road to market itu lebih banyak challenge-nya itu lebih ketika mikir bagaimana strategi penjualan gitu. Jadi benar-benar kita tuh lebih banyak mikirin kayak program promosi apa yang tepat, terus habis itu gimana caranya titik-titik dari distributor kita itu sesuai apa enggak. Nah itu tuh diperlukan jiwa adaptability yang tepat juga gitu. Teman-teman mesti kayak dari divisi A pindah ke divisi B langsung benar-benar kayak bisa menyesuaikan diri dan bisa memahami kira-kira masalah apa aja yang ada gitu. Dan juga karena waktu yang diberikan itu kan cukup mepet ya gitu. Jadi kayak dalam 4 bulan itu kita disuruh bikin project plus kita harus eksekusi dan plus harus ada result-nya. Jadi itu kayak benar-benar lumayan cukup padat tuh dalam 4 bulan gitu. Jadi teman-teman secara time management pun juga mesti bagus gitu karena jangan sampai teman-teman itu nanti terlalu lama gitu mikirin konsep, mikirin ide, roadmap segala macam, tapi teman-teman waktu eksekusi jadi sedikit projectnya. Jadi kalau waktu eksekusinya sedikit kan bisa jadi nanti resultnya jadi nggak maksimal kan karena terlalu lama di memikirkan tentang konsep gitu. Jadi salah satu challenge yang berikutnya itu adalah bagaimana kita mampu mengatur timingnya gitu, timing manajemennya supaya project yang kita lakukan itu smooth dari segi idenya, execution-nya sampai nanti di result-nya. Nah itu kurang lebih kayak tantangan yang cenderung polanya hampir mirip di setiap divisi A, divisi B, divisi C. Karena kita benar-benar terbatas waktu dan kita pun juga di-expect untuk menghasilkan hasil yang terbaik kan gitu. Jadi kalau kita planning yang nggak matang itu bisa jadi kita gugur dan mau nggak mau kita harus cari kerjaan lain lagi di luar sana. Itu sih kurang lebih tantangan-tantangan yang lumayan cukup dominan ya yang biasanya dialamin oleh anak-anak manajemen training dan khususnya juga dialami saya di data. Wah, menarik juga ya Kak untuk penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana suka duka yang Kakak rasakan selama menjalani program manajemen trainee di Danone? Oke, mungkin aku jelasin dari sukanya dulu ya, biar kita kayak ngejelasin dulu nih apa nih yang happy-happy-nya ketika kita di program manajemen trainee. Sukanya yang pasti sih kalau di manajemen ketika kita masuk program manajemen trainee gitu ya, terutama saya di Danone Indonesia itu kita tuh bisa dapat exposure yang cukup banyak bahkan sampai ke level-level C-level lah atau level vice president, bahkan level presidennya langsung waktu itu presiden Danone Indonesia dan juga level-level director gitu. Jadi secara pola pikir pun kita pun juga jadi lebih terlatih meskipun kita masih muda ya ataupun kita masih di early career gitu. Tapi kita kayak udah terekspos dengan orang-orang yang secara experience lebih tinggi, secara jam terbang juga lebih banyak dan secara pengetahuan pun juga mereka tuh lebih komprehensif gitu. Jadi kita pun juga
jadi secara nggak langsung tuh ikut tertular gitu daya pikirnya. Karena pasti akan berbeda nih teman-teman ketika teman-teman ngobrol dengan mereka yang mungkin levelnya masih junior dengan mereka yang levelnya senior, pasti teman-teman akan beda tuh vibes-nya gitu. Nah, jadi sukanya ya itu tadi kayak kita bisa terexposure dengan petinggi-petinggi lah dari perusahaan tersebut. Terus habis itu juga karena di manajemen training itu kita dipersiapkan untuk jadi future leader, jadi sering banyak tuh training-training yang biasanya khusus diberikan cuma buat anak manajemen training gitu. Jadi nggak semua karyawan itu biasa bisa dapat hak eksklusif itu gitu. Jadi biasa anak-anak MT aja nih yang biasanya mendapatkan training tersebut gitu. Bahkan training-trainingnya pun juga berkolaborasi dengan pihak eksternal maupun internal sih. Bahkan yang paling penting sih berkolaborasi dengan pihak eksternal gitu, yang biasa kadang bisa dari luar negeri ataupun kadang juga bisa dari lokal gitu, di mana ilmu-ilmu seperti kayak time management, leadership skill, public speaking, bahkan waktu itu ada kayak namanya PPT design gitu. Jadi kayak kita belajar gimana cara kita menghias PPT yang bagus untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang ibaratnya C-level gitu. Karena kan kalau orang C-level biasanya mereka nggak terlalu peduli perintilan, tapi mereka butuh secara summary apa gitu. Jadi kayak learning yang didapat itu lebih banyak gitu. Jadi koneksi lebih banyak, learningnya juga lebih banyak. Terus habis itu juga sebagai anak manajemen trainee sendiri itu biasa kita itu cara nggak langsung itu sering dilibatkan terhadap project-project yang biasanya krusial gitu. Karena mereka tuh biasa mengira anak-anak MT itu secara seleksi itu kan udah super ketat gitu, dan mereka bisa bertahan sampai sekarang, itu biasa berarti mereka secara kemampuan atau secara durability-nya itu kuat gitu. Jadi kayak itu sih senangnya gitu ketika di program manajemen learning, habis itu connection, terus habis itu juga terlibat ke project-project yang eksklusif. Jadi ya teman-teman bagus lah buat karir growth teman-teman. Cuman di sisi suka pasti ada dukanya juga kan gitu. Nah dukanya sih kalau saya sih mungkin lebih ke arah ini ketika kita di review gitu. Karena ketika di review itu ibarat kayak kita di skripsi sih, review sidang gitu. Cuman mungkin kalau sidang itu kan mungkin teman-teman lebih ke arah ke konten gitu. Nah kalau di manajemen training itu kadang-kadang itu kita itu di review itu kurang lebih itu bisa sama 7 director atau 8 director gitu. Jadi kayak secara pressure tuh kadang lebih deg-degan gitu. Dan juga secara mental itu juga mesti kuat gitu. Karena biasa kadang ada director yang ngomong kadang suka ceplos-ceplos gitu kan. Jadi kadang mungkin kalau kita terlalu baper atau kita terlalu apa tuh kadang bisa sakit hati atau bahkan mungkin kayak bisa nangis di tempat gitu. Karena mungkin nggak kuat gitu dengan feedback-feedbacknya gitu. Jadi kadang proses dupa yang saya alamin tuh salah satunya mungkin itu gitu. Jadi pernah waktu itu saya kena review kedua itu waktu itu saya kebetulan di reviewnya ada yang direkturnya itu adalah orang Prancis gitu. Jadi ketika saya kayak jelasin projectnya itu dia bilang kayak ini projectnya itu tidak menguntungkan profit sama sekali gitu. Walaupun saya bilang kayak ya mungkin tidak menguntungkan dalam jangka sekarang karena kan cuma 4 bulan kan. Tapi kan bisa jadi untuk jangka panjang mungkin akan menguntungkan gitu. Tapi dia kayak nggak setuju dan ini menurut dia nggak bagus gitu. Dan itu kan satu sisi kalau kita secara mental nggak apa-apa, kita kayak aduh apa nih, atau mungkin kita bisa terluap emosi gitu kan, karena kayak ngerasa duh kita udah capek-capek nih kerja, udah bikin ide, eksekusi segala macam, tapi kok kayak nggak diapresiasi gitu. Nah jadi kadang-kadang itu tuh proses duka yang mungkin secara nggak langsung sih itu antara bagus nggak bagus ya, tapi itu kurang lebih aku yakin sih itu bisa memperkuat mental teman-teman gitu. Karena ketika teman-teman menjadi seorang leader nanti ke depannya, terutama di company itu juga teman-teman juga mesti bisa ngatur emosi teman-teman gitu. Jadi kurang lebih segitu sih Laras, maksudnya pengalaman suka duka aku yang aku alamin selama jadi manajemen training di Danone Indonesia. Menarik juga ya Kak penjelasannya, apalagi untuk semua manajemen trainingnya dapat exposure dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi di C-level, kemudian juga dapat hak eksklusif untuk training, kemudian juga dilibatkan project-project yang krusial. Itu benar-benar berguna banget ya untuk karir growth mereka dan untuk pengembangan soft skill mereka. Begitu. Next question, apa saja benefit terukur misalnya ada BPJS atau asuransi yang didapatkan oleh peserta graduate management training? Benefit ketika teman-teman menjadi manajemen trainee itu pasti yang pertama itu teman-teman akan dapat salary yang kompetitif gitu. Jadi bisa dipastikan sih kalau teman-teman manajemen trainee sih salary pasti di atas rata-rata fresh graduate biasanya gitu. Jadi selain dapat salary yang kompetitif juga teman-teman itu biasa dapat tunjangan dinas juga nih gitu. Jadi ketika kayak misalnya aku waktu itu pergi keluar kota atau misalnya pergi visit itu biasa teman-teman nanti juga dapat tunjangan dinas gitu. Jadi nanti di luar gaji gitu. Dan juga teman-teman itu dapat THR, tapi THR-nya biasanya sih hitungannya tuh pro-rate gitu atau kayak rata tergantung teman-teman itu masuknya dari bulan kapan gitu. Misalnya teman-teman masuknya bulan Januari,
terus dapat THR-nya di bulan April atau Mei, ya berarti hitungannya dapat gajinya itu kurang lebih 1/5 dari 1 bulan gaji gitu. Nah, habis itu selain THR, teman-teman juga biasa nanti kalau lulus ya, kalau teman-teman nanti lulus sampai 1 tahun, itu biasa nanti teman-teman juga bisa nanti dapat bonus gitu. Jadi dari bonus bonus company. Jadi kan company biasa emang tiap tahun kan selalu ngasih bonus gitu. Dan meskipun teman-teman masih manajemen trainee pun, ketika nanti udah lulus pun juga teman-teman masih dapat bonus gitu. Dan untuk tunjangan kesehatan di sini sih kita sifatnya lebih sistemnya klaim gitu. Jadi ketika nanti teman-teman misalnya sakit atau apa, nanti bisa kita ada kayak semacam form namanya tuh teman sejawat gitu. Jadi nanti teman-teman bisa bawa form itu untuk diisi oleh dokternya. Nanti udah teman-teman tinggal berobat, nanti bayar biaya dokternya dan biaya obat-obatannya, nanti tinggal minta struknya sama minta diisi form teman sejawatnya gitu. Nanti teman-teman bisa kurang lebih secara benefit itu main cukup banyak sih gitu ketika teman-teman menjadi manajemen trainee, selain benefit-benefit tadi ya yang sifatnya learning. Langsung saja ke jenjang karir. Nah, bagaimana jenjang karir setelah lulus dari program manajemen trainee di Danone? Oke, untuk jenjang karir sendiri di Danone itu untuk program manajemen trainee itu biasa kita dipantau sampai selama 3 tahun gitu. Jadi nanti dari teman-teman 1 tahun manajemen trainee, terus habis nanti teman-teman 2 tahun mengalami pekerjaan sebagai karyawan tetap, baru nanti biasa setelah tahun ketiga teman-teman itu biasa akan diangkat menjadi manajer gitu. Jadi sebenarnya secara jenjang karir itu cukup bagus juga karena kita juga diperhatikan bukan hanya dari segi departemen kita juga, tapi dari tim HR gitu. Jadi tim HR itu juga rutin memantau dan juga rutin update juga kita gitu. Biasa nanti setelah lulus nih, misalnya teman-teman dinyatakan selamat, teman-teman udah lulus dari program manajemen trainee dan sudah berhak menyandang sebagai karyawan tetap. Itu biasa teman-teman masih terus dipantau tuh, bukan berarti ketika teman-teman lulus jadi karyawan tetap terus teman-teman ya udahlah urus aja nasib sendiri-sendiri. Itu enggak, itu teman-teman masih dipantau dari tim HR juga bisa berkoordinasi dengan masing-masing departemen, bahwa di masing-masing departemen ini ada nih anak-anak manajemen trainee yang sudah lulus, yang dimana secara kredibilitas itu sudah mumpuni dan sudah bagus gitu, karena mereka bukan hanya sudah lolos dari tahap seleksi, tapi mereka juga bahkan lolos dari tahap manajemen trainee itu sendiri yang lumayan cukup menguras banyak suka dan duka gitu. Jadi teman-teman berarti bisa dipastikan secara mental, secara pola pikir, dan secara daya tahan itu cukup kuat gitu. Nah, biasa nanti setelah lulus dari program manajemen trainee, itu nanti setiap tahunnya itu biasa nanti orang HR gitu biasa akan mengadakan semacam sesi bareng gitu dengan kita anak-anak manajemen trainee yang sudah lulus gitu, kayak ditanya gimana pendapatnya di tempat yang baru, maksudnya di divisi yang baru setelah lulus dari manajemen trainee, terus gimana dengan usernya, atasannya, apakah cukup kolaboratif, terus gimana dengan juga project-project yang dikerjakan, gitu, apakah cukup menantang, apakah sesuai nggak dengan ekspektasi kamu, gitu, dan apakah dengan project-project ini tuh bisa membantu kamu untuk mencapai apa yang kamu tuju. Itu akan diberikan seperti itu, gitu. Jadi nanti setiap tahun dari tahun kedua dan juga tahun ketiga gitu. Nah, biasa nanti setelah tahun ketiga itu kan biasa nih masa-masa penentuan nih gitu. Bisa teman-teman majority sih nggak ada yang nggak naik jadi manajer ya. Biasa sih mostly pasti mereka akan naik karena memang secara proses kan mereka udah disiapin dari awal gitu kan, dan juga terus dipantau gitu setiap tahunnya. Nanti biasa setelah tahun ketiga nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan review atau presentasi kembali, tapi biasanya kalau dulu pas zaman MT kan kita presentasinya kan per project, tapi ini di sini presentasi lebih ke arah apa yang udah kamu kerjakan selama setahun di divisi tersebut, atau jika teman-teman nggak pindah divisi ya udah selama 2 tahun di divisi tersebut, apa yang teman-teman pelajari, teman-teman ngerjain project apa, terus habis itu kira lebih inovasi yang teman-teman bikin tuh seperti apa gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah nge-review aja sebenarnya secara kerjaan kita tuh seperti apa gitu. Dan nanti baru setelah review itu selesai, biasanya nanti reviewnya itu kita bersama dengan user dan juga bersama dengan director gitu, dan juga bersama dengan orang HR gitu. Jadi biasa nanti yang interview yang nanti akan menjadi panel buat review kita itu cuma 3 orang ini gitu. Nanti kalau dari mereka memang udah oke dan layak ya udah, bisa nanti setelah tahun ketiga teman-teman nanti sudah bisa jadi manajer. Nah, ketika nanti sudah jadi manajer, baru teman-teman itu nanti mulai mengatur sendiri karir PT seperti apa gitu. Karena biasa nanti dari tim HR biasa udah nggak mantau lagi gitu, karena kan memang mereka itu fast tracknya sampai level manager gitu kan. Jadi nanti ketika teman-teman sebagai senior manager atau bahkan sebagai direktur, itu nanti tergantung dengan kinerja teman-teman dan juga tergantung dengan gimana sikap teman-teman menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada gitu. Jadi nanti biasa HR udah nggak mantau lagi gitu. Jadi ibarat kita
udah lulus kuliah nih, ya udah kita dilepaskan untuk berkarya, ya udah sebebas kita mau gimana gitu. Mungkin ada teman-teman yang bisa jadi senior manager dalam waktu dekat, ada juga teman-teman yang mungkin jadi senior manajernya sedikit lebih lama. Jadi kayak proses tiap orang itu bisa beda-beda gitu setelah karir growth dari manajer tadi, itu kurang lebih Laras. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, sekarang kakak udah ada di posisi Future Business Test Manager. Apa saja job description yang kakak kerjakan? Oke, untuk future business test ini sendiri, itu kan dari namanya kan future tuh gitu. Jadi sebenarnya di job desk ini tuh kita lebih ke arah kayak sebenarnya company ini ke depannya mau kayak gimana sih gitu. Nah, ke depannya itu company melihat itu bahwa hal-hal yang berbau future atau masa depan itu dimulai dari kolaborasi dan juga fundamental. Jadi company itu melihat bahwa jika kita terus mau untuk bertahan atau terus mau sustainability, itu kita harus kuat juga secara fundamental dan juga secara prosesnya gitu. Nah, jadi job desk yang saya kerjakan di sini adalah lebih related dengan bisnis proses segmentation. Jadi bisnis proses segmentation apa nih? Segmentation ini tuh biasanya related dengan channel gitu. Nah, kalau di bahasanya FMCG itu biasa channel itu macam-macam tuh, ada retail tuh contoh kayak warung, toko, ada modern trade tuh contohnya kayak minimarket, kayak Alfamart, Indomaret, ataupun mungkin kayak big market yang kayak Carrefour, Hero, gitu-gitu yang sifatnya itu modern lah. Terus habis itu ada juga namanya channel di kita itu namanya AHS, Aqua Home Service, itu jadi biasa kayak agen-agen yang jualan aqua, tapi biasanya itu resmi dari Danone. Terus habis itu ada juga namanya AFH itu kalau nggak salah Aqua Far From Home, jadi kayak biasa lebih sifatnya yang hiburan gitu, contoh tempat wisata, restoran, terus habis itu bar, cafe, itu namanya masuknya ke channel AFH. Terus habis itu yang terakhir itu ada namanya second home itu atau rumah kedua, jadi kayak rumah kedua itu dimaksud apa sih, kayak biasanya orang itu menghabiskan waktu untuk minum ya, mungkin karena ini spesifik brandnya air minum, jadi biasa orang itu menghabiskan waktu untuk minum selain di rumah tuh di mana sih? Ya biasa di tempat kerja, di sekolah, ataupun mungkin di rumah sakit gitu yang biasanya mereka itu mengkonsumsi langsung air minumnya. Jadi second home itu biasanya isinya itu adalah kantoran, sekolah, dan juga rumah sakit atau enggak pabrik. Nah, jadi di job desk ini tuh saya bikin kayak semacam bisnis prosesnya gitu. Gimana kita menjaga agar channel-channel ini itu sesuai dengan definisinya gitu. Jangan sampai ada channel-channel yang ini bentukannya kok minimarket nih, tapi kok terdaftar sebagai channel retail. Nah, ini kan berarti salah kan. Bisa jadi nanti kita kalau ngasih program pun jadi nggak tepat sasaran, karena harusnya kita kasih program buat di minimarket gitu, tapi ternyata jatuhnya ke retail gitu kan. Jadi nanti agak kurang relevan, karena kan program di modern trade gitu kan biasanya lebih related ke branding lah, lebih related ke promosi yang lebih agresif lah, karena kan kita di sana kan daya jualnya lebih tinggi gitu. Sedangkan kalau di retail kan biasanya cenderungnya lebih murah barang-barangnya. Jadi kalau sampai salah channel, itu kan bisa jadi nanti program jadi nggak tepat dan jadi targetnya pun jadi nggak terukur dengan benar kan. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya kita ini growth-nya itu di channel yang mana sih. Nah, kalau lebih itu job desk-ku secara garis besar itu adalah mau gimana caranya supaya channel itu sesuai dengan definisinya dan juga pada akhirnya itu nanti akan membantu supaya target company itu juga tepat sasaran gitu, atau program-program yang diberikan itu tepat sasaran. Dan yang kedua, selain tadi yang pertama itu tanya lebih ke bisnis proses segmentation, yang itu kedua itu adalah namanya Mitra Aqua. Mitra Aqua apa nih? Mitra Aqua ini adalah semacam aplikasi yang kita develop juga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita mengenhance para retailer kita, atau retailer itu kayak toko-toko kita itu, supaya mereka itu juga melek teknologi gitu. Jadi mereka tuh nanti bisa order lewat aplikasi, terus habis itu mereka juga nanti bisa kita inject program juga lewat aplikasi tersebut. Jadi secara monitoring pun bisa real time gitu. Karena kita bisa masukin program promotion di aplikasi, dan itu bisa lebih tepat sasaran karena toko yang udah install aplikasi kita itu bisa langsung dapat notification, oh ya selamat Anda terpilih untuk ikut program ini, dan kita jadi bisa mantau kan secara real time gitu, apakah penjualannya itu sesuai dengan target mereka, apakah mereka rutin ngambil barang atau enggak gitu. Jadi tujuannya lebih ke arah kita mempersiapkan retail-retailnya untuk bisa berkompetisi juga gitu, bisa melek teknologi juga lah gitu, meskipun mereka hanya pemilik toko, tapi kan mereka tuh kontribusi paling gede karena kan mereka masuknya kadang ke SME, small medium enterprise. Jadi kayak mereka ini adalah sebenarnya adalah masa depan ekonomi Indonesia gitu. Jadi kita pun juga berkontribusi gimana caranya supaya toko-toko ini pun juga seiring perkembangan zaman mereka tuh juga bisa terus beradaptasi. Nah, di mana dari dua job desk ini itu di saya sendiri berkontribusi untuk mempersiapkan company secara digital dan juga untuk mempersiapkan bisnis company itu secara sustainable dengan kita ngebenerin dari segi-segi fundamental tadi yang ada di bagian
channel segmentation. Jadi kurang lebih itu sih kerjaan main job utama aku di Future Business Task Manager ini. Keren juga ya untuk job desk-nya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, apa hal yang membuat kakak bertahan bekerja di Danone? Kalau dilihat-lihat, kakak kan udah kerja di Danone mulai tahun 2018 ya, Kak? Iya, jadi sebenarnya yang bikin aku bertahan gitu di Danone karena exposure aku ke berbagai divisi yang berbeda gitu. Jadi mungkin kalau aku boleh singkat cerita nih, itu jadi dari awal aku manajemen trainee kan aku itu masuk di sales intelligence gitu kan yang tadi lebih berhubungan dengan data. Terus habis itu aku pindah ke road to market yang berhubungan dengan strategi gimana cara kita pengembangan bisnis atau strategi penjualan dengan melihat kayak titik-titik distributor kita itu sudah sesuai belum areanya untuk mengcover wilayah penjualan. Terus habis itu yang ketiga itu saya ditempatkan di tempat area gitu. Jadi saya benar-benar tahu juga gimana sih caranya itu struggle itu berjualan atau berbisnis itu di lapangan gitu. Nah, setelah lulus dari manajemen training pun saya pindah divisi ke jangan kategori development spesifik di AHS waktu itu. Jadi saya itu belajar tuh gimana caranya kayak develop program untuk mengembangkan AHS tadi, karena AHS itu kan kebanyakan ibu rumah tangga yang join gitu. Terus habis itu gimana bikin program-program promosi yang menarik supaya AHS ini bisa berkembang dan dia juga bisa expand bisnisnya untuk mendapatkan customer yang lebih banyak. Nah, setelah dari channel and kategori development, saya itu pindah ke Business Development Manager, khususnya di channel second home gitu. Jadi situ saya juga belajar nih gimana caranya saya bisa mengembangkan bisnisnya Danone, terutama itu di segmen perkantoran, sekolah, pabrik, dan juga rumah sakit gitu. Gimana caranya kita bisa ngebantu mereka-mereka ini untuk bisa mengenalkan produk kita kepada consumer gitu. Dan juga belajar juga kayak bagaimana sih kita bikin program yang bukan hanya membantu channel kita aja, tapi juga bisa mengembangkan dari segi internal kita. Internal kita itu contohnya dari orang-orang depo, orang-orang driver, salesman kita gitu. Jadi kayak gimana cara kita itu ngebikin sebuah business plan yang bukan hanya menguntungkan pihak eksternal, tapi juga di satu sisi mengembangkan talent-talent internal kita. Nah, baru setelah dari business development, akhirnya saya terpilih lagi untuk mengerjakan project baru tadi yang terkait dengan digitalisasi dan fundamental sustainability itu di Future Business Task Manager. Nah, jadi kayak selama 5 tahun ini, saya kayak mendapat banyak sekali nih exposure gitu di bidang-bidang yang berbeda, di mana itu memperkaya pola pikir saya gitu. Jadi saya ngerti dari segi strategi gimana, dari segi eksekusi lapangan gimana, dari segi data gimana, terus habis itu dari segi segmentasi juga seperti apa. Jadi kayak exposure yang saya dapat tuh lumayan cukup komprehensif gitu. Jadi inilah yang membuat saya akhirnya masih terus bertahan di dalam karena opportunity untuk terus belajar hal baru itu sangat tinggi. Dimana kan kalau misalnya kita pindah company, mungkin belum tentu company tersebut bisa menawarkan kita untuk belajar di bidang-bidang yang baru kan gitu. Biasa kalau kita mau belajar di bidang yang baru, ya mau nggak mau kita resign gitu kan, cari company yang mungkin yang menawarkan lowongan yang kita cari gitu. Tapi kayak di sini saya bisa kayak exposure ke berbagai hal dan ini benar-benar memperkaya pemikiran saya gitu. Jadi kayak 5 tahun ini benar-benar ibarat saya mungkin udah kayak hampir 5 atau 6 kali pindah divisi. Jadi ibaratnya kayak 5-6 kali pindah kantor. Jadi inilah yang bikin saya akhirnya bertahan di dalam sampai saat ini. Oh, betul banget ya Kak, bahwa opportunity ke depan itu masih banyak yang mesti kita gali, yang mesti kita cari supaya bisa mengembangkan diri kita semakin baik lagi ke depannya. Gitu. Selanjutnya, aku mau tanya terkait dengan tips dan trik nih. Bagaimana tips dan trik untuk bisa sukses melamar di Danone? Oke, jadi kalau untuk tips and triknya, yang pertama itu mungkin aku akan lebih ngebahas dari segi karakternya gitu. Jadi teman-teman mungkin ketika mau daftar NT, teman-teman bisa mempersiapkan nih karakter teman-teman itu seperti apa. Karena biasanya mostly karakter-karakter seperti ini yang bisa dicari oleh talent manajemen trainee. Jadi yang pertama, teman-teman itu mesti punya daya adaptability yang tinggi. Adaptability itu apa? Teman-teman itu berarti harus mampu bertahan baik itu di bawah tekanan, ataupun teman-teman nanti tiba-tiba dipindahin ke divisi baru, atau tiba-tiba teman-teman dipindahin ke area anta beranta atau area yang baru, itu teman-teman mesti harus siap dan kuat. Makanya kenapa adaptability itu penting, karena supaya teman-teman itu bisa menyesuaikan dengan culture di sana. Karena kalau misalnya teman-teman nggak bisa menyesuaikan culture, otomatis teman-teman pasti susah bertahan. Dan teman-teman cenderung akan lebih stres dan nganggap ini sebagai beban gitu. Karena teman-teman ngerasa kayak jadinya kerja itu capek gitu kan. Karena teman-teman ngerasa kayak ini nggak sesuai dengan yang aku mau nih, ini nggak sesuai aku ini nih. Jadi kayak teman-teman jadinya malah jadi pemilih gitu. Karena dari judulnya aja kan manajemen gitu. Berarti manajemen itu teman-teman harus bisa bertindak sebagai orang yang pola pikir atau perspektifnya itu general gitu. Makanya kenapa
daya adaptability itu tinggi gitu ya. Mungkin nanti teman-teman itu bisa teman-teman latih ya ketika teman-teman itu berorganisasi di kuliah, itu sangat membantu banget gitu. Atau teman-teman nanti aktif ikut kegiatan, conference atau apapun, itu sangat membantu teman-teman untuk melatih daya adaptability teman-teman. Karena kan teman-teman terekspos dengan berbagai macam orang yang punya berbagai macam background dan juga culture atau karakter yang berbeda gitu. Terus selain daya adaptability, teman-teman juga mesti punya time management yang bagus gitu. Karena yang tadi aku bilang, ketika teman-teman kepilih sebagai manajemen trainee, teman-teman itu cuma dikasih waktu 4 bulan. 4 bulan untuk mikirin mau ide project apa, plus harus dieksekusi, dan plus harus ada result-nya. Nah ini teman-teman mesti punya time management yang bagus nih, teman-teman mesti bikin planning nih, kayak minggu pertama mungkin fokus ideation gitu, jadi teman-teman explore, market visit, segala macam untuk nemuin ide, baru mungkin nanti di bulan berikutnya teman-teman mulai coba fokus eksekusi, baru di bulan berikutnya lagi, bulan ketiga keempat mungkin teman-teman lebih sifatnya ke review gitu. Jadi teman-teman mesti punya time management yang baik, karena kalau teman-teman nggak punya time management yang baik, pasti teman-teman nanti keteteran dan ujung-ujungnya nanti di review biasanya akan gagal. Karena biasa kalau aku lihat teman-teman MT yang gagal itu karena mereka itu secara time managementnya itu mungkin kurang baik gitu. Jadi mungkin terlalu lama di ideation atau terlalu lama di eksekusi, jadinya nggak ada resultnya gitu. Atau terlalu lama di eksekusinya cepat, ideationnya cepat, tapi kayak reviewnya tuh cenderung berulang gitu. Karena mungkin waktu review terlalu panjang, jadi kayak hal yang disampaikan tuh berulang gitu. Jadi kayak teman-teman mesti punya time management yang bagus. Terus habis itu yang terakhir nih, yang ketiga, teman-teman tuh harus punya public speaking yang bagus gitu. Jadi public speaking mungkin sih sifatnya general ya gitu kan. Karena gimana pun juga ketika teman-teman menjadi manajemen trainee, itu teman-teman tuh harus bisa menjual ide teman-teman gitu. Harus bisa kayak meyakinkan gitu stakeholder di departemen terkait bahwa inisiatif yang teman-teman lakukan ini tuh patut layak dicoba. Jadi teman-teman pun juga mesti punya public speaking yang bagus, mesti bisa menyampaikan idenya dengan benar, dan juga mesti bisa mempresentasikan idenya itu juga sesuai dengan audiensnya gitu. Jadi kalau ke C-level ya mungkin kayak yang ditampilin hanya poin-poinnya aja, tapi kalau misalnya ke sesama staff atau teman-teman melatih ke yang secara struktur organisasi mungkin di bawah, itu mungkin harus lebih detail gitu, karena kan mungkin mereka butuh lebih tahu lebih dalam gitu. Nah jadi kurang lebih ini 3 skill utama yang aku lihat itu penting banget teman-teman untuk miliki gitu sebelum teman-teman melamar jadi manajemen trainee. Karena kunci jadi manajemen trainee itu bukan di proses seleksinya. Jadi di proses seleksinya itu menurutku tantangannya gak gede gitu. Justru tantangannya adalah ketika teman-teman masuk sebagai manajemen trainee. Nah itu teman-teman tuh diuji di situ. Mental teman-teman diuji, pikiran teman-teman diuji, ide teman-teman diuji. Bahkan ketika teman-teman udah lulus review 1 pun belum tentu review kedua teman-teman lolos gitu. Bahkan review 1, review 2 lolos, belum tentu review ketiga lolos. Atau review 1, review 2, review 3 berhasil, belum tentu teman-teman lolos jadi karyawan tetap gitu. Jadi kayak masih banyak possibility buat teman-teman gugur. Jadi kayak perjuangannya itu benar-benar keras itu ketika teman-teman masuk ke programnya gitu. Jadi makanya ketika teman-teman ngelamar jadi program manajemen trainee, teman-teman mesti siapin itu tadi. Teman-teman mesti punya adaptability yang bagus, teman-teman mesti punya time management yang baik, dan teman-teman juga mesti punya public speaking yang bagus. Karena 3 kunci ini itu ya bikin teman-teman bisa bertahan selama program manajemen trainee. Nah kurang lebih gitu sih Laras, skill-skill yang sebenarnya harus kita miliki, yang mungkin teman-teman bisa dapetin ketika teman-teman join organisasi di kampus, join conference, dimana itu teman-teman sebisa mungkin aktif lah gitu. Jadi bukan cuma hanya dari segi akademik doang yang teman-teman jaga, tapi teman-teman dari segi non akademiknya juga mesti teman-teman siapin. Jadi ketika ini sama-sama balance, dan ya udah teman-teman mungkin bisa ikut program manajemen trainee. Karena 3 hal tadi itu bisa dipersiapkan ketika teman-teman aktif di dalam kampus. Gitu. Adaptability, time management, public speaking. Very nice tips, Kak. Nah, itu untuk teman-teman ya. Jadi, jangan lupa untuk aktif di kampus dan ikut organisasi dan berbagai kegiatan lainnya supaya bisa mempersiapkan kalian semua untuk bisa daftar di program manajemen trainee. Begitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, Kak. Apa alasan utama teman-teman harus melamar di Danone? Oke, alasan teman-teman untuk mungkin bisa bergabung di program manajemen trainee Danone itu karena program manajemen trainee Danone itu lumayan cukup memberikan exposure yang lumayan cukup tinggi gitu. Dimana exposure itu teman-teman ya dari saya pribadi ya gitu kayak bisa ngerasain gitu, bisa teman-teman bisa belajar langsung dengan mereka yang lebih experience, terus teman-teman juga bisa belajar di divisi yang berbeda gitu. Bisa jadi divisi yang teman-teman lamar pertama kali ketika teman jalani, teman-teman mau belajar hal baru, itu teman-teman bisa apply juga di situ gitu. Jadi kayak secara learning exposure itu yang lumayan cukup bagus di Danone yang aku juga kurang tahu.
mungkin di company-company lain mungkin nggak memberikan pengalaman yang serupa. Karena kan biasa kalau di program manajemen training biasanya kalau udah fokus di satu divisi udah di situ terus aja kan gitu. Tapi kalau di Dana tuh teman-teman dikasih exposure learning, di mana menurut saya itu exposure learning itu yang paling penting gitu teman-teman untuk career growth. Karena ketika kita mau ngomongin career growth, teman-teman itu nggak bisa cuma paham satu bidang doang gitu. Teman-teman harus bisa jadi orang yang generalis, bukan orang yang spesialis gitu. Kalau teman-teman jadi orang spesialis ya teman-teman cuma bisa ngerti di satu bidang itu aja. Tapi kalau teman-teman jadi orang yang generalis, teman-teman ngerti nih ketika teman-teman ngomongin bisnis ngerti, ngomongin marketing ngerti, ngomongin supply chain ngerti, ngomongin rekrutmen juga ngerti. Dimana skill-skill exposure learning itu yang ngebentuk teman-teman untuk bisa nanti jadi seorang CEO gitu, ataupun nanti jadi seorang vice president ataupun jadi presiden director. Karena kalau kita lihat kan mereka-mereka yang udah berada di level tertinggi itu kan mereka nggak pernah ngerti detail kan, tapi mereka ngerti semuanya gitu. Tapi mereka nggak ngerti detail. Kalau detail biasanya nanti udah ada timnya sendiri yang ngerjain. Tapi mereka mesti paham ini secara keseluruhan, ini bisnis mau dibawa kemana. Nah makanya kenapa learning exposure itu penting banget di suatu perusahaan gitu. Jadi ketika teman-teman mau ngelamar program manajemen trainee itu teman-teman mesti pastiin bahwa program manajemen trainee tersebut itu memberikan learning exposure yang tinggi. Bukan hanya cuma exposure terhadap pemimpin-pemimpin perusahaan, tapi juga exposure untuk kita belajar di bidang-bidang yang berbeda. Dan ini yang bikin MT Danone menarik dan bisa menghasilkan future leader yang kompeten di bidangnya bukan hanya spesifik, tapi mereka juga bersifat generalis gitu. Dan juga ada benefit-benefit lainnya, ya seperti kayak tadi salary, tunjangan kesehatan, tunjangan dinas, dan segala macam bonus, THR. Habis itu kayak gaji ke-13, itu yang biasanya nanti teman-teman kayak bisa dapetin juga gitu. Jadi selain learning exposure-nya, teman-teman juga dihargain loh dengan salary yang kompetitif yang diberikan setiap bulannya selama tahun penuh. Nah ini hal-hal inilah yang bikin kenapa MT Danone itu menarik itu untuk teman-teman coba dan untuk teman-teman join gitu. Karena ketika nanti teman-teman join, teman-teman akan bisa merasakan gimana benar-benar learning exposure di sini yang cukup hebat. Jadi setelah teman-teman lulus dari Danone maksudnya teman-teman resign gitu, pindah ke company lain, itu teman-teman akan terlatih untuk jadi orang yang tadi punya adaptability yang tinggi, punya time management yang bagus, dan juga punya public speaking yang hebat. Karena teman-teman juga udah punya bibit itu, dan di sini tuh teman-teman diarahkan untuk dikembangkan lebih tajam lagi skill-skill tersebut. Jadi sebagai fresh graduate, saya yakin pasti teman-teman itu haus akan ilmu gitu kan, haus akan pembelajaran gitu. Jadi dengan join di MT Danone, teman-teman akan mendapatkan learning yang sangat-sangat bagus, exposure yang bagus, plus juga dibayar dengan kompetitif.